He's staring at our Aberdeen heart, London eyes, Glasgow bones. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pungki Yuda Adita. Jangan lupa bahagia. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya mau memberikan beberapa trik ya komputer. Barangkali kalian laptop kalian atau PC kalian rusak, itu jangan dulu kalian servis atau kalian install ulang. Nah, sebelum kalian install ulang atau ke tempat servis, nah kalian bisa lakukan beberapa trik yang saya lakukan ya. Karena beberapa teman saya itu ketika laptop mereka rusak atau nggak bisa masuk Windows, mereka itu bingung dan mereka langsung ke tempat servis untuk install ulang atau apalah ya, biar laptop mereka atau komputer mereka itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, sebelum kalian lakukan hal itu, sebaiknya kalian, alangkah baiknya ya, kalian cek sendiri dulu. Nah, kalian bisa lakukan beberapa hal ini agar komputer kalian itu bisa kembali normal. Nah, tipsnya seperti apa? Kita langsung aja ke video. Nah, di samping saya ini ada laptop teman saya ya. Jadi dia itu bingung, laptopnya rusak. Nah, dia tanya ke saya. Nah, akhirnya saya buat video sekalian aja ya. Jadi ini merek Asus, laptop Asus ya. Nah, akan saya coba nyalakan. Jadi masalahnya di mana, nanti kita pecahkan sama-sama. Jadi seperti ini ya. Dia itu mau masuk Windows tapi tidak bisa, jadi gagal bootingnya ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, jadi dia setiap dinyalakan powernya lalu muncul seperti ini ya, dia nggak bisa masuk ke Windowsnya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini biasanya langsung diinstal ulang atau mereka langsung ke tempat servis ya untuk install ulang. Nah, daripada kalian melakukan hal itu, alangkah baiknya kalian melakukan tips dari saya, siapa tahu bisa berguna. Saya akan coba merestart ya dengan menekan Ctrl Alt Del. Nah, oleh Windows diarahkan seperti ini ya. Nah, maka kita coba pertama ini ya, Start Repair ini ya. Kita coba karena direkomendasikan yang ini. Kita tekan Enter. Nah, jika muncul seperti ini kalian biarkan saja ya, karena dia merepair secara otomatis. Nah, biarkan saja, untuk kita tunggu saja berapa menit ya. Biasanya laptop seperti ini itu jarang digunakan ya, jadi nggak tahu, biasanya jarang digunakan itu terjadi hal-hal seperti ini. Nah, kita tekan restore. Nah, seperti ini ya, ada keterangan finishnya. Kalian tekan finish, secara otomatis dia akan restart ya. Nah, tapi tetap tidak bisa masuk ke
Windowsnya. Lalu kita tekan yang bawah ini ya, gitu, normal, yang start Windows normal ini ya. Kita coba masuk, karena sudah di repair tadi, siapa tahu dengan masuk ke normal sudah bisa, tapi tidak bisa ya. Nah, cara berikutnya kita masuk ke BIOS. Nah, untuk Asus ini, untuk masuk BIOSnya nanti tekan F2 ya. Kita restart dulu, lalu tekan F2 berkali-kali. Nah, setelah masuk ke BIOSnya seperti ini, kita bisa lihat ya, di BIOS ini ada beberapa informasi. Nah, seperti RAM-nya ada 4000 MB ya, seperti itu, ada berarti 4 GB. Nah, kita masuk ke advance. Nah, ke advance kita masuk ke SATA konfigurasi, atau biasanya kalau laptop lama itu biasanya IDE controller ya. Nah, ini dia, kita tekan enter, lalu pilih ya. Kalau awalnya AHCI kalian rubah jadi IDE, kalau kalian awalnya IDE kalian rubah AHCI ya. Nah, saya rubah IDE. Lalu pastikan untuk harddisknya terdetek ya, harddisknya terdetek. Nah, karena harddisk saya ada satu ya, jadi di sini keterangannya ya cuma ini aja ya, ST95 bla 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 ini ya. Ini itu kode harddisknya. ST ini SATA ya, Seagate ya. ST ini adalah Seagate, merek Seagate harddisknya. Biasanya kalau ada harddisk lebih satu, di sini juga akan muncul beberapa kode di bawah sini. Dan pastikan untuk sistem C-nya yang ada di harddisk itu ada di posisi paling atas ya, agar bisa booting seperti itu. Nah, karena ini sudah paling atas dan juga cuma ada satu, tekan enter aja. Lalu security ini untuk pengamanan BIOS ya, saya saran jangan kalian buat password di BIOS ya, karena kalau kalian lupa itu akan sulit sekali ya untuk membuka BIOS-nya, password BIOS-nya itu. Biasanya saya tidak pernah memakai password BIOS, karena sekali lupa kalian akan kesulitan. Nah, lalu save. Nah, save-nya tekan F10 ya, diarahkan F10 ya. Nah, F10 lalu yes. Nah, semoga bisa ya masuk ke Windows-nya ya. Nah, masih ada keterangan seperti ini ya. Kita masuk ke start Windows normal. Oke. Nah, kita tunggu. Ini sudah mulai masuk Windows sepertinya ya, udah ada. Nah, ulang lagi. Udah masuk. Nah, ternyata sudah berhasil ya. Coba kita tunggu apakah benar-benar berhasil atau oh iya, sudah berhasil ya. Jadi ini tampilan Windows 7 ya. Nah, jadi untuk troubleshootingnya kita berhasil ya. Jadi kendalanya itu biasanya kalau laptop yang sudah lama nggak terpakai, di BIOS-nya itu merestart ya. Nah, kita perlu menyeting di BIOS-nya. Jadi jangan langsung kalian install, padahal Windows kalian itu tidak kenapa-kenapa, tapi cuma settingan di BIOS-nya aja, sehingga tidak bisa masuk ke Windows-nya. Seperti itu.
Sebenarnya kalau tadi misal kalian langsung install Windows juga bisa, cuma kalian kan juga perlu biaya ya. Nah, daripada kalian install Windows-nya, lebih baik kalian setting di BIOS-nya tadi. Siapa tahu di situ ada settingan-settingan yang berubah ya. Nah, kalian sesuaikan, terutama yang di controllernya tadi atau konfigurasinya tadi, dari IDE sama AHCI. Biasanya ada dua aja ya. Selama ini saya cuma lihat ada dua, AHCI sama IDE. Itu tadi. Nah, berarti permasalahannya bukan di Windows-nya ya. Permasalahannya di settingan BIOS-nya. Masalah seperti itu biasanya laptop yang jarang kita pakai, jarang kita gunakan, itu ada settingan-settingan di BIOS-nya yang berubah ya, ke restart ya. Nah, itu kalian bisa masuk ke BIOS terlebih dulu seperti trik saya tadi. Nah, jika merasa video saya bermanfaat buat kalian, kalian bisa menekan subscribe dan lonceng ya, supaya channel ini bisa berkembang lagi. Nah, cukup sekian ya video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa bahagia.